Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah ma ba'duh. Pada kali ini kita akan membacakan kitab Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, maunah, syafaah dari beliau. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membacakan rukun iman. Wa qala al-musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa arkanul imani sittatun, adapun beberapa rukunnya iman itu ada 6. Ingat, rukun ini adalah pondasi. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Kalau iman ini berarti berkaitan dengan hati. Iman itu berkaitan dengan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak kelihatan mata. Maka di atasnya syariat itu ada namanya hakikat. Jadi sesuatu yang ada di dalam ini sebenarnya lebih urgent, lebih penting, dan lebih menentukan daripada yang di luar. Sekalipun yang di luar itu al-zahir yadullu alal batin, yang luar merupakan gambaran daripada dalam, namun di dalam itu sebenarnya penentunya. Antuk minabillahi, pertama harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman pada Allah ta'ala. Iman ini, apa yang sudah saya sampaikan barusan, berkaitan dengan hati, sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Jadi kita yakin kepada Allah Ta'ala. Kita yakin bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta. Wa malaikatihi, yang kedua yakin terhadap malaikatnya Allah. Wa kutubihi, dan beberapa kitabnya Allah. Jadi maksudnya beberapa kitab di sini adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang mana kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran, ada beberapa kitab yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya, yang mana hukum daripada Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana Nabi itu adalah Sayyidul Mursalin, beliau terakhir diutus, tapi ingat beliau pertama yang diciptakan. Jadi kalau kita main logika ini, main akal-akalan, yang namanya revisi terbaik mesti terakhir. Namanya penyempurnaan itu semakin belakang berarti semakin sempurna. Untuk wahyu Allah Ta'ala yang sempurna itu ketika Nabi Muhammad diutus ke dunia ini. Maka Nabi Muhammad sangat layak dikatakan Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi sekalipun terakhir diutus di dunia. Kenapa? Karena memang penyempurna. Jadi bisa masuk gitu. Jadi bisa dipikir-pikir, diangan-angan, namanya revisi, yang terbaik mesti yang terakhir. Tapi kalau untuk Islam itu revisi terakhir itu sempurna, tidak ada revisi lanjutan, sudah hanya penyempurnaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi, dan yakin kepada beberapa utusannya Allah. Jadi tidak hanya kepada Nabi Muhammad. Kalau kita
yakin kepada Nabi Muhammad tapi tidak yakin pada Nabi Isa, tidak beriman pada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Soleh, Nabi Adam dan lain sebagainya, itu masih tidak dikatakan iman. Imannya masih pincang, karena rukun-rukun iman ya harus mengetahui dan harus meyakini semua apa yang disampaikan daripada rukun-rukun yang ada di sini. Jadi kita yakin bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi, Nabi Musa, kemudian nabi-nabi sebelumnya. Kemudian wal yaumil akhir, harus yakin nanti ada hari akhir. Yakin bahwa nanti ada hari kiamat. Kalau kita tidak yakin itu berarti masih belum beriman. Karena orang yang dikatakan iman, dia mempunyai 6 pondasi keyakinan di dalam hatinya. Ya, setelah ini, setelah kehidupan ini ada namanya hari akhir. Sudah tidak ada hari setelah itu, yaitu hari kiamat. Setelah hari kiamat maka kita akan hidup di di darul akhirah, yaitu di desa akhirat. Sudah bukan di alam dunia tapi di alam akhirat. Kemudian wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan yang terakhir kita harus yakin dan harus ridho terhadap takdir baik dan jelek itu sebenarnya dari Allah Ta'ala semua. Kenapa orang Islam itu sangat jarang sekali, ya bahkan tidak ada orang Islam, orang Muslim yang baik agamanya tidak ada dikabarkan bunuh diri misalkan. Ya, bahkan kalau ada itu berarti tidak dalam ilmu agamanya. Ketika ada orang Islam melakukan bunuh diri, itu berarti dia tidak paham akan hakikatnya iman. Dia belum menerima bahwa yang baik dan jelek dari Allah Ta'ala. Yang baik saja diterima, kalau jelek tidak diterima. Dalam kehidupan ini mesti ada istilahnya turun dan naik. Tidak ada istilahnya naik terus nggak ada turunan, boten. Nggak ada istilahnya turun terus nggak ada naik, boten. Nggak ada. Semua mesti imbang. Ada putih, ada hitam. Itu sudah sunnatullah. Tidak ada manusia di dunia ini baik semua. Ya, mesti akan bercampur antara biru, kuning, hijau dan lain sebagainya. Inilah kehidupan. Maka hidup ini adalah cobaan atau ujian bagi kita. Maka sebenarnya kalau kita beriman dan benar-benar yakin bahwa kebaikan dan kejelekan itu dari Allah, harusnya kita ikhlas dan ridho. Untuk rasa kecewa itu manusiawi. Ya, kita misalkan berbisnis kemudian gagal, kecewa. Lah itu manusiawi, sifat karakter daripada manusia. Tidak masalah. Yang dipermasalahkan itu kalau sampai tidak terima. Iya, saya sudah begini, sudah sholat, sudah sholawatan, sudah wiritan, tapi bisnis saya hancur. Lah, yang seperti ini berarti sebenarnya masih belum paham hakikat daripada rukun iman itu. Kemudian setelah rukun iman ini ada penjelasan tentang thaharah. Nggih. Ya, saya kira itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.